Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Khairati RN dengan NIM 2302231 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau yang disebut dengan PTK. Nah, yang pertama ada konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini kita akan mengulas sedikit mengenai apa sih itu administrasi. Pada sebelumnya kita juga telah membahas mengenai administrasi. Nah, kita ulangi sekali lagi mengenai administrasi. Kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam pencapaian suatu tujuan. Itu menurut Purwanto 2007. Adapun fungsi administrasi yaitu jika administrasi dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka biasanya diartikan bahwa hal ini merupakan untuk peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Adapun pengertian dari pendidik, secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidik dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pemotong pembelajaran, widyasuara, tutor, instruktur, fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan dalam pasal 30 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Adapun dari tenaga kependidikan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan kependidikan pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, penghambatan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjukkan proses pendidik pada suatu pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas suatu pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknis pengelolaan kelompok belajar, pemotongan belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya yang pertama ada wakil atau kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang terkhusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada
institusi tersebut. Contohnya kepala mengurus kurikulum. Adapun yang kedua yaitu tata usaha. Adalah tenaga kependidikan yang bertugas di bidang administrasi institusi pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu laboran. Adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat-alat dan bahan di laboratorium. Adapun yang keempat yaitu pustakawan. Yang kelima, pelatih ekstrakurikuler. Yang keenam yaitu petugas keamanan atau penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan selingkupannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasi, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun yang kedua yaitu proses administrasi pendidik tenaga kependidikan. Yang pertama, adanya pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personal adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan di suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh personal lembaga yang berhenti. Itu menurut Afriansyah 2019. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Hal yang harus dicantumkan sebagai berikut. Yang pertama, jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua, persyaratan yang dituntut dari para pelamar. Yang ketiga, batasan waktu dimulai dan di akhir pendaftaran. Adapun yang keempat yaitu alamat dan tempat pengajuan. Yang kelima, adanya hal-hal lain yang dirasakan perlu. Adapun yang kedua yaitu pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adanya seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap. Pertama, adanya penyaringan administratif. Dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dalam administratif, maka peserta tersebut akan digagalkan. Yang kedua, adanya ujian atau tes. Setelah peserta yang diuji dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pengawas dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lain dipandang yang diperlukan. Adanya penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atau seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Penetapan atas calon-calon yang diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung oleh bagian personel kepegawaian.
Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi, artinya tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima. Selanjutnya, adanya orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih depan dan lebih baik. Adapun yang ketiga yaitu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru dalam hal itu akan diberikan gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Berdasarkan gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat dan golongan dan masa kerjanya. Di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Kepegawaian Negeri Sipil. Pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS diberikan gaji pokok berdasarkan golongan dan ruangan ditetapkan untuk pangkat tersebut. Di dalam bab 4 pasal 14 ayat 1A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dalam melaksanakan keprofesiannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan menjamin kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada pasal 15 dinyatakan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup meliputi adanya gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus. Adanya tunjangan proses diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidikan yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Meski sungguh tidak menjamin dengan peningkatan kesejahteraan guru, kependidikan akan meningkat, namun kita mungkin sepakat bahwa bila kesejahteraan guru diturunkan tidak akan mampu menaikkan mutu pendidikan, bahwa bisa dipastikan mutu kependidikan akan merosot tajam. Hal tersebut barangkali disebabkan semangat dan gairah guru akan menurun bila kesejahteraannya diturunkan. Adanya penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Adapun yang keempat yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Diberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya apabila ada kesalahan kata saya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.